Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari, senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santa Penciwaku pada hari Minggu biasa, kan yang ketujuh. Dan kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sangat menarik. Yesus hari ini berbicara tentang kasih, cinta, tentang keadilan, dan begitu banyak hal indah yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui firman-firman Tuhan yang kita dengar pada hari Minggu biasa, pekan yang ketujuh. Dan dalam bacaan Injil, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Dan mari saya mengajak kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan semoga hari ini hari yang penuh berkat bagi kita, hari di mana kita datang beribadah, mengucap syukur untuk semua berkat yang kita terima. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbahnya yang di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar sebuah ungkapan. Ungkapan ini sangat famous oleh Paus Benediktus yang ke-16. Deus Caritas, Allah adalah kasih. Di mana ada Allah selalu ada kasih. Di mana ada kasih ada Allah. Ini suatu hal yang sangat menarik untuk menjadi moto hidup kita, ya. Allah adalah kasih, dan moto ini harus menjadi bagian dari hidup kita. Lalu jikalau Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan kasih, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kasih adalah berhubungan dengan Allah. Maka apapun yang diciptakan Allah selalu mengarahkan kita kepada kasih setia Allah yang memberikan segala-galanya bagi manusia, agar manusia hidup di dalam kasih dan mengalami kasih. Maka Yesus hari ini, bagaimana orang bisa mengasihi, bagaimana orang bisa sampai kepada puncak yang kita sebut dengan kasih. Maka Yesus memanggil kita untuk menjadi sempurna. Bagaimana untuk menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga adanya? Tentu kita mendengar seluruh bacaan hari ini. Pertama, Yesus mengingatkan kita, hiduplah menjadi sebuah berkat bagi orang lain. Jikalau orang menampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Jikalau orang mengingini bajumu, serahkanlah jubahmu. Jikalau orang memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Apa yang dimaksud oleh Yesus ini? Artinya, ada sesuatu yang harus kita beri lebih, dan itu adalah berkat. Apa yang mau kita berikan kepada orang lain dalam hidup? Ya berkat.
Mungkin kita pernah mendengar istilah, jadilah berkat bagi orang lain. Atau hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kesempatan untuk berbagi. Berbagi berkat bagi orang lain. Ini mungkin cara pertama supaya kita bisa sempurna di hadapan. Yang kedua, kesempurnaan itu muncul ketika hidup di dalam kasih Allah. Kasih Allah yang diinginkan pada hari ini dalam bacaan Injil adalah hendaklah kita tidak menaruh dendam, tidak menaruh kebencian kepada orang lain. Jikalau orang mengatakan kasihlah musuhmu dan bencilah kepada mereka, tidak. Aku mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa itu senjata yang ampuh daripada kebencian. Berdoa itu senjata yang ampuh daripada sebuah senjata benar. Kenapa? Doa memampukan kita untuk menembak jauh lebih kuat. Sebab yang kita gunakan adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Dalam bacaan pertama hari ini, kita juga mendengar bagaimana Allah menginginkan kita hidup sebagai orang-orang yang penuh kasih. Ia mengatakan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang berikut, hendaklah kamu menegur orang lain yang bersalah. Berterus teranglah. Jangan sampai kamu mendatangkan dosa bagi dirimu. Jangan balas dendam. Jangan menaruh dendam ya, kepada orang lain. Mengapa? Ini menarik ketika Santo Paulus kepada jemaat di Korintus mengingat. Kita ini, tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat di mana Allah bersemayam. Kalau tubuh kita adalah bait Allah, tempat Allah bersemayam, di mana roh itu diam di dalam diri kita. Lalu kita mengotori tubuh kita, yaitu pikiran kita, hati kita, tindakan kita dengan kebencian, dengan iri hati, dengan dendam, dengan kemunafikan, dengan kejelekan, dengan kejahatan, kita sudah mengotori bait Allah dalam diri kita. Kita mengotori diri kita, kita merusak, dan kita memisahkan roh Allah yang tinggal dalam diri kita. Bahkan Santo Paulus mengatakan, barang siapa yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Bait Allah itu apa? Diri kita. Maka Yesus meminta kita supaya hidup kudus baginya. Hidup kudus baginya. Ya. Dan Paulus sangat menekankan bahwa kemegahan orang-orang dunia itu harus didasarkan bukan pada kemegahan dunia, tetapi pada kemegahan Allah. Sebab apa? Rancangan-rancangan dunia akan lenyap. Tetapi hikmat yang datang dari surga tidak pernah akan lenyap. Yang mau diinginkan Yesus hari ini adalah orang itu berinvestasi hidup itu untuk kehidupan kekal. Dan bukan untuk kehidupan dunia ini saja. Kita berinvestasi untuk sesuatu yang abadi. Ya. Bukan sesuatu yang hanya sementara. Maka Yesus hari ini mengatakan bahwa dasar dari seluruh kehidupan kita adalah kasih. Anak-anak terang, anak-anak Allah adalah anak-anak yang hidup di dalam kasih. Kalau setiap orang memiliki kasih yang sejati, dia sempurna di hadapan. Orang-orang yang memiliki kasih yang sejati, ia tidak memiliki hal-hal yang buruk dan jahat dalam diri. Hidupnya selalu di dalam berkat. Hidupnya selalu di dalam kasih. Ia tidak memandang musuh sebagai suatu hal yang suatu kebencian, tetapi dia memandang musuh sebagai berkat. Bahkan Yesus mengatakan berdoa. Berdoa berarti kita melibatkan Allah untuk kebahagiaan musuh. Kebahagiaan orang-orang yang kita tidak suka. Sebab dengan kita mendoakan bagi orang yang jahat, orang yang membenci kita,
berkatnya itu berlimpah, berlimpah bagi kita. Jika dia mendapatkan satu berkat, kita mendapatkan berlimpah beratus berkat. Maka saudara-saudari, hari ini Tuhan mengajak kita, kasih yang sejati, kasih yang benar adalah kasih yang sempurna, yang datang dari Allah, yang dimana setiap orang ketika ia menjalankan hidup, ia menjalankan atas dasar kasih dari Tuhan. Yesus memberkati kita hari ini. Salam sukacita, penuh damai, penuh berkat di hari Minggu ini. Dan semoga kasih karunia Allah menyertai kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.